so good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Nusul Anti Al-Qadri, saya sendiri Adina Kamarudin dengan Rina Muslia. Adapun materi yang kami akan bahas yaitu landasan sosiolinguistik pendidikan. Ada 3 materi yang akan kami bahas yaitu landasan sosiolinguistik, hubungan sekolah dengan masyarakat, dengan pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama yaitu landasan sosiolinguistik. Yang perlu kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan sosiolinguistik. Sosiolinguistik yaitu mempelajari hubungan antara masyarakat, antara bahasa dengan masyarakat, atau bisa dikatakan sosiolinguistik mempelajari tentang tempat pemakaian bahasa atau tata tingkat bahasa atau waktu serta ragam dalam pemakaian bahasa. Dalam masyarakat sendiri pun berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda, atau bisa dikatakan masyarakat memiliki cara tersendiri dalam bersosialisasi. Kemudian ada 3 teori sosiolinguistik. Yang pertama Nababan, menjelaskan tentang pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan atau mengkaji tentang bahasa dalam masyarakat. Yang kedua Abdul Khair, yaitu menjelaskan tentang bahasa dalam hubungan pemakaiannya dalam masyarakat atau apa sih fungsi dari bahasa atau pemakaian dalam masyarakat atau hubungannya. Kemudian yang ketiga Wardauk atau Holmes menjelaskan tentang ilmu kolerasi antar perwujudan struktur atau elemen bahasa. Jadi di teori ini menjelaskan tentang perwujudan atau elemen-elemen yang ada dalam bahasa. Kemudian ada pun konsep fundamental sosiolinguistik, yaitu pertama komunitas tutur atau kelompok tertentu yang terdiri dari orang-orang yang menggunakan bahasa dengan cara yang unik saling diterima di antara mereka, atau bisa dikatakan sekelompok orang yang menggunakan bahasa dengan cara yang unik atau budaya yang berbeda-beda, yang memiliki cara atau bahasa yang berbeda-beda sehingga kelompok tersebut menerima atau memiliki bahasan tersendiri dalam bersosialisasi. Yang kedua varietas prestis yang tinggi dan prestis yang rendah, yaitu apa yang dimaksud itu di mana penutur memilih suatu varietas atau cara tindak tutur atau bagaimana penuturan yang baik dalam menyampaikan sesuatu, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua jejaring sosial, di mana seseorang memiliki cara atau menggambarkan masyarakat atau cara menuturkan sesuatu dalam jejaring sosial, atau bisa dikatakan berkomunikasi dalam jejaring sosial. Selanjutnya adalah pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Konsep dasar hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, secara etimologis, hubungan masyarakat berasal dari bahasa Inggris atau public relation, yang mana dapat diartikan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sebuah hubungan timbal balik antara organisasi atau sekolah dengan masyarakatnya. Yang kedua, menurut Kindred Leslie dalam bukunya Public Relation, mengatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah.
Tujuan, fungsi, dan manfaat lembaga sekolah dan masyarakat. Yang pertama, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama adalah agent of change atau sekolah sebagai sarana mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan pergaulan. Yang kedua sebagai selecting agency atau sekolah mampu membedakan dan memilih anggota masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensi mereka sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah class leveling agency atau sekolah sebagai sarana untuk peningkatan taraf sosial sehingga mengurangi atau menghilangkan kelas dalam masyarakat. Yang keempat, assimilating agency atau sekolah sebagai sarana penyesuaian diri. Yang kelima adalah sekolah sebagai agent of preservation atau sekolah sebagai lembaga pemelihara kelestarian. Fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah masyarakat sebagai sumber yang menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana penyelenggaraan sekolah. Yang kedua, masyarakat sebagai konsumen hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah. Yang ketiga, masyarakat sebagai peserta dalam proses pendidikan di sekolah yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Manfaat sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah sebagai penentuan sumber dan kebutuhan belajar, yang mana sekolah apabila bisa menghasilkan murid yang berkualitas, maka mereka tidak perlu takut untuk kekurangan murid. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian. Tersedia tempat-tempat penelitian ini dimaksudkan untuk mengimbangi teori yang diberikan di sekolah dengan praktik kerja lapangan. Yang ketiga, sebagai pembunuhan sarana dan prasarana. Serta yang keempat adalah pemenuhan sumber dana dan sumber daya manusia. Bagian ketiga yaitu pendidikan dan perubahan sosial. Adapun pengertian dari perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi secara terus-menerus yang mencakup sistem sosial yaitu berupa pola pikir, pola perilaku, dan nilai sosial, dan juga struktur sosial yaitu berupa lembaga sosial, kelompok, dan norma yang ada di dalam masyarakat. Perubahan sosial terbagi atas dua yaitu bersifat alami dan bersifat direncanakan. Bersifat alamiah berarti suatu perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan perubahan sosial direncanakan adalah perubahan yang terjadi akibat adanya suatu program yang direncanakan dalam bentuk intervensi yang bersumber baik dari dalam maupun dari luar masyarakat. Kemudian adapun aspek dari perubahan sosial itu berupa sosiologi makro dan sosiologi mikro. Sosiologi makro di sini dimaksud adalah sosiologi yang mempelajari pola-pola sosial yang berskala besar, misalnya antara masyarakat tertentu atau antara bangsa tertentu. Sedangkan sosiologi mikro adalah bentuk perilaku dalam sebuah kelompok dan tata sosial masyarakat tertentu. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, itu yang pertama penyebaran informasi, kedua teknologi, yang ketiga itu sumber daya manusia, yang keempat agama dan ideologi, yang terakhir adalah birokrasi. Kemudian bentuk perubahan sosial yaitu ada dua, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi di sini adalah perubahan yang sebenarnya relatif karena revolusi dapat berlangsung secara lama, dan evolusi berarti perubahan yang sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan dalam keturunan makhluk hidup. Kemudian pengaruh perubahan sosial. Pengaruh perubahan sosial dalam masyarakat di sini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, dan juga kekuasaan dan wewenang dari pemerintah. Sehingga sekolah merupakan wadah untuk menjadikan murid sebagai agen perubahan dalam suatu negara
agar lebih maju dengan karakter yang lebih baik dan siap pakai untuk kepentingan industri. Kemudian ada quotes dari Lenang Mangala, yaitu berupa nilai akhir dari proses pendidikan sejatinya terrekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan juga pada lingkungan, dari Lenang Mangala. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.